Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuku haira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasribu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la bis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kita kepada Allah. Dulu 3 bulan yang lalu, ya Allah, selalu kita minta doa, ya Allah, panjangkanlah umur kami untuk menemui bulan suci Ramadan. Ternyata Allah kabulkan. Makanya kita itu kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berdoa Pak Ibu, karena apa yang kita minta kepada Allah niscaya Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah engkau kepadaku, niscaya aku kabulkan permintaanmu. Kalau ada hamba Allah tidak mau berdoa, masih ya tuh kikir. Jadi bukan saja kita memiliki harta itu tidak mau dikeluarkan sedekahnya, tapi berdoa juga. Kalau kita umat Islam tidak mau berdoa, kikir. Mau kemana Ki semua? Tentu kita akan mengharap menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya puasa itu meningkatkan kesalehan dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar menahan lapar, tidak makan, haus, tetapi kita tingkatkan nilai-nilai dalam kemuliaan kita manusia ini, kembali menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki kesalehan dalam hidupnya. Ciri orang yang saleh itu dilihat dari perilakunya dan perbuatannya. Ciri orang saleh itu dilihat dari segi ibadahnya kepada Allah. Ciri orang yang saleh itu dilihat dari akhlaknya. Kalau masih ada orang yang mengaku saya Islam tapi akhlaknya jelek, buruk, berarti bukan orang-orang yang saleh.
Itulah sebabnya Rasulullah memperlihatkan dalam kehidupan kita ini umatnya contoh yang baik. Apa yang tidak ada sikap yang baik kepada Rasulullah, semuanya itu ada. Berbicara Rasulullah itu pasti tidak kasar, tidak selalu emosi. Tapi kalau ada orang yang kasar dan emosi, bukan contoh dari Rasulullah SAW. Karena kita mengaku bahwa saya contohi Rasulullah, di mana contohnya? Apakah perilaku mengucapkan sesuatu perkataan yang baik, lemah lembut, tidak kasar? Karena Al-Quran selalu memperingatkan kepada kita bahwa ucapkan perkataan itu perkataan yang baik dan lemah lembut. Kaulan sadida, kaulan ma'rufa, kaulan lainan. Diminta kepada kita ini kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan yang baik dan perkataan yang lemah lembut. Itulah menjadi cirinya orang-orang yang dilihat dari kesalehannya, ucapannya. Makanya itu Pak, Ibu, kalau kita berpuasa dilarang berdusta. Kalau dia berdusta mengurangi nilai ibadah puasanya. Orang yang suka berdusta itu diberi juga penyakit oleh Allah. Mana buktinya orang yang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran disebutkan, fi qulubihim maradun fasalahumullahu marada walahum asabun adimu bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, ditambah Allah penyakitnya dari penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan sisaan yang amat pedih. Kenapa demikian? Karena dia kalau dia berbicara, mengucapkan perkataan, dia suka berdusta. Al-Baqarah ayat 10. Nah, kalau kita tidak sadari, biasa ini, lisan ini adalah titipannya Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya itu kalau perempuan ketemu, maaf Ibu, kalau perempuan ketemu, satu dia bicara satu, ditambah lagi satu menjadi 10. Yang dibicarakan adalah kejelekannya orang. Di sini tidak ada, di sini, di luar dia yang ada. Tapi mudah-mudahan tidak ada di. Nah itu nanti di hari kiamat itu Allah sudah menjadikan itu paling banyak masuk di neraka itu adalah wanita. Wanita. Kalau kita laki-laki ini sedikit nih. Iya. Wanita dia banyak. Makanya itu kalau kita berpuasa itu, Jibril pernah memanggil Rasulullah, wahai Muhammad, di sini dulu kita akan berdoa. Saya berdoa, engkau mengaminkan. Jangan engkau terima puasanya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin, amin, amin. Rasulullah mengaminkan 3 kali. Di sini tidak ada Pak Ibu istri yang durhaka sama suaminya. Di luar ini. Jadi mana sifat kesalehan yang kalau kita lakukan seperti itu?
jauh yang diharapkan Rasulullah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu semua bahwa itu sudah dilarang oleh Allah, masih ditabrak. Allah memerintahkan, masih ditabrak, tidak mau dia lakukan. Begitu dikasih cobaan oleh Allah, baru dia sadar, ya Allah ampuni aku, ya Allah lindungi aku. Tapi tidak ada nilai-nilai kesalehan yang terhadap dirinya. Di dalam bulan suci Ramadan ini mendidik diri kita menjadi orang yang saleh. Di dalam keluarga, cirinya orang saleh, dia mengajak keluarganya. Ini Pak, ya ajak keluarga untuk melakukan ibadah sebagai orang yang mendapat berlipat kesalehan dalam hidup. Karena ini itu mantu ilah bertanggung jawabannya. Kalau ibu tidak salah, lalu kita juga ibu yang tidak salah, kita yang dimintai bertanggung jawabnya kepada istrinya, anaknya, keluarganya. Ini pertama palu ibu, Pak, istri dah. Karena kita bertanggung jawab dalam rumah tangga. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elok kalau kepega mau kemana, pasti kau dapat. Jadi bahagialah kita ini bisa mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Di sini tempat penempahan diri kita untuk kita meminta taubat atas pelaksanaan dosa yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak diampuni, Pak Ibu, kecuali yang tidak mau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya dan taubat. Jangan di bulan Ramadan ini kita lihat semua masjid kalau pertama itu penuh, tapi kalau sudah selesai Ramadan berlibur juga semua masuk di masjid, kecuali orang yang beriman. Makanya setiap ibadah itu selalu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau beriman tidak takut kepada Allah. Dia lebih tahu hukum Allah Ta'ala. Iya. Ada yang mengatakan juga, iya, seribu ribu itu kita tahu itu. Kau lihat, mau ke kemana? Nah, kita ini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur kita, Allah yang memberikan rezeki. Tapi ada orang deh taliwar husna tentang rezeki. Jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadi orang-orang yang saleh dalam hidup ini. Karena orang-orang yang saleh itu, kalau dia memiliki harta, dia sedekahkan sebagian hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kalau harta disedekahkan di bulan suci Ramadan ini, maka berlipat ganda nilai pahalanya. Satu butir kurma yang disedekahkan, kata Rasulullah, menjadi 700 butir. Itulah kelebihannya kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan. Demikian ceramah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita nantinya menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.